tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa khairil hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wa talibati rahimani rahimakumullah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia, nikmat serta hidayahnya yang diberikan kepada kita semuanya, sehingga dalam kesempatan yang berbahagia ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah majlis di dalam sebuah masjid Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita senantiasa diberikan istiqamah sampai akhir hayat datang kepada kita. Ma'asyiral muslimin wa talibati rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita mengenai kitab Qatful Janadani Syarh Muqaddimah Risalah Ibn Abi Zaid Al-Qayrawani. Dan kita kemarin membahas tentang perkataan dari Ibn Abi Zaid, yaitu mengenai Asmaul Husna wa Sifatul Ulya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang mulia. Ya, kemarin juga kita telah membahas tentang beberapa kaidah di dalam masalah Asmaul Husna dan sifat, ya. Nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Di antaranya adalah bahwasanya nama-nama dan sifat-sifat Allah merupakan ilmu gaib. Ya, merupakan ilmu gaib di mana seorang muslim tidak boleh menetapkannya secara hawa nafsunya. Harus memiliki dalil baik dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, kaidah yang kedua adalah jaa fil Qur'anil Karim itsbatul asma'i lillahi azza wa jalla wa wasfuha bi anna husna. Bahwasanya nama-nama Allah itu, ya, disifati oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kata husna. Ya, disifati oleh Allah dengan kata husna yang artinya adalah baik atau ya nama-nama Allah baik atau indah. Ya, kata husna berbeda dengan kata hasan, ya. Kalau hasan itu adalah baik tapi standarnya adalah makhluk, tapi kalau husna ini adalah sesuatu yang terbaik. Tidak ada yang lebih baik, tidak ada yang lebih indah dari kata-kata husna. Dan kata husna ini khusus untuk mensifati nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata husna ini khusus untuk mensifati nama Allah Subhanahu wa taala dan tidak bisa digunakan untuk mensifati sifat makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yang kemarin kita bahas adalah asmaullahi kulluha mushtaqatun. Bahwasanya nama-nama Allah itu memiliki kata pecahan, memiliki kata dasar dari bahasa Arab. Ya. Contohnya kata Ar-Rahman, nama Allah Ar-Rahman itu berasal dari kata rahima yarhamu. Artinya adalah menyayangi atau mengasihi. Ya, jadi semua nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu memiliki kata pecahan, kata dasar. Ya. Bukan jamid, ya. Arti jamid adalah kata yang tidak punya kata dasar. Ya, ini mustahil bagi nama Allah Subhanahu wa taala itu kata jamid. Ya, tidak memiliki kata dasar. Tapi semua nama Allah Subhanahu wa taala pasti memiliki kata dasar yang menunjukkan bahwasanya nama Allah itu merupakan nama yang paling baik, tidak ada nama yang terbaik, ya, selain nama Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kemarin kita menyampaikan sebuah kaidah bahwasanya kullu asma'illah yadullu ala sifat, ya. Nama-nama Allah itu mengandung sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, nama-nama Allah mengandung sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahman yadullu ala rahmah. Allah memiliki nama Ar-Rahman, memiliki sifat Maha Pengasih. Allah memiliki nama Ar-Rahim, memiliki sifat penyayang. Allah memiliki nama Al-Qawi, ya. Al-Qawi, Allah memiliki sifat Al-Quwah, yaitu Maha Kuat, ya.
Allah memiliki nama Al-Hakim, Allah memiliki sifat Al-Hikmah. Jadi semua nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi berbeda dengan sebaliknya. Tidak semua sifat Allah itu memiliki nama. Ya, tidak semua sifat Allah itu memiliki nama. Ya, di antaranya disebutkan di sini ya oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, beliau mengatakan wa amma sifatu falaysa kullu sifatin yushtaqu minha ismun. Ya. Adapun sifat Allah Subhanahu wa taala itu walaupun dia memiliki pecahan, tapi tidak semua sifat Allah itu menunjukkan nama bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walaupun sifat Allah itu memiliki pecahan, memiliki kata dasar, tapi tidak semua sifat Allah itu diadakan sebuah nama bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, karena sifat Allah itu terbagi menjadi dua. Sifat Allah itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, sifatun dzatiyatun wa sifatun mushtaqatun. Yang pertama adalah sifat dzatiyah. Ya, artinya sifat yang berdiri sendiri tanpa memiliki kata dasar. Ya, sifatun dzatiyah, ya, sifatun dzatiyatun adalah sifat yang berdiri sendiri tanpa memiliki kata dasar. Seperti contohnya al-wajh, al-yad, ar-rijl. Allah Subhanahu wa taala memiliki wajah. Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan. Allah Subhanahu wa taala memiliki kaki. Dan ar-rijl, kaki, al-yad, al-wajh itu adalah sifat bagi Allah, bahwasanya sifat Allah terbagi menjadi dua. Yang pertama sifatun dzatiyatun, artinya sifat yang berdiri sendiri tanpa memiliki kata dasar, ataupun yang kedua adalah sifatun mushtaqatun, sifat yang memiliki kata dasar. Ya, sifat yang memiliki kata dasar contohnya adalah wa min sifatil fi'liyati al-istihza wal kaid wal makr wa la yushtaqu minha asma. Ya, di antara sifat Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kata dasar contohnya adalah Allah al-kaid, maha membuat makar. Allah bisa membuat makar. Allah bisa mengolok-olok. Ya, mengolok siapa? Orang kafir. Ya, orang kafir mengolok-olok Nabi Muhammad SAW, sementara Allah Subhanahu wa taala mengolok mereka. Kemudian orang-orang kafir membuat makar bagi Allah Subhanahu wa taala, orang-orang kafir membuat tipu daya kepada Nabi Muhammad SAW, sementara Allah adalah zat yang terbaik dalam membuat tipu daya. Allah adalah zat yang terbaik dalam membuat makar. Ya, akan tetapi walaupun Allah memiliki sifat mengolok-olok, kemudian membuat makar, kemudian membuat tipu daya, tapi Allah tidak disifatkan tidak diberi nama sebagai al-makir, al-kaid, al-mustahzi. Ya, karena tidak semua sifat Allah itu harus memiliki nama. Ya, ini adalah sebuah kaidah di dalam mengaplikasikan ilmu mengenai asma wa sifat, ya. Nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Semua nama itu mengandung sifat, tapi tidak semua sifat Allah itu harus memiliki nama bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa aqwalu wa syai'u bi syai'i yuzkar, ya, begitu juga sebuah pepatah mengatakan sesuatu dengan sesuatu maka harus disebut. Ini tidak mungkin, ya, tidak mungkin. Ya, walaupun Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat bagi Allah, ya, sifat yang memiliki kata dasar, tapi tidaklah mungkin semua sifat itu harus diberikan sebuah nama. Ya. Kemudian inna asma'ar rasuli sallallahu alaihi wasallam ats-tsabitatu mushtaqatun. Begitu juga nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, nama Nabi Muhammad SAW itu juga memiliki kata dasar. Ya. Nama Nabi SAW itu juga memiliki kata dasar yang menunjukkan bahwasanya nama Allah dan nama Rasulullah itu memiliki sifat yang maha mulia. Muhammad dari kata hamida yahmadu, ya, memuji. Hamida
yahmadu, memuji dan terpuji, sehingga orangnya disebut Muhammad adalah orang yang terpuji. Dan kata Muhammad adalah nama Nabi Muhammad SAW adalah nama yang pertama kali dipakaikan di atas muka bumi ini. Ya, Nabi Muhammad SAW diberikan nama Muhammad adalah nama pertama kali yang ada di atas muka bumi ini. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya itu tidak ada namanya Muhammad. Ya, orang-orang belum ada yang ngasih nama Muhammad. Ya, begitu juga para nabi-nabi yang lainnya, Isa, Musa, itu nama-nama yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan belum diberikan nama kepada orang sebelumnya. Walam takul lahu samiyya, kata Allah Subhanahu wa taala ketika memberi nama Isa, ya. Isa adalah nama yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang belum dipakai nama oleh orang-orang sebelum beliau. Begitu juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadulu ala ma'an, yang menunjukkan kalau nama-nama itu memiliki kata dasar menunjukkan adanya sebuah makna yang baik. Ya, adanya sebuah makna yang baik. Walaysa fiha ismun jamid, dan nama Allah dan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak ada yang berasal dari kata jamid, tidak memiliki kata pecahan. Nama Allah, nama Rasulullah, ya, Nabi Muhammad itu namanya bukan hanya Muhammad, tapi juga disebutkan dalam riwayat yang lainnya adalah nama Ahmad. Ya, Nabi Muhammad namanya juga selain Muhammad, beliau juga dipanggil dengan Ahmad. Ya, Al-Amin, ya, banyak sekali panggilan-panggilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik dari Allah Subhanahu wa taala ataupun dari orang-orang yang lainnya. Ya, di antaranya walaisa fiha ismun jamid, nama-nama Allah dan nama-nama Rasulullah itu tidak ada yang jamid, tidak ada yang tidak memiliki kata dasar. Walaisa min asma'i sallallahu alaihi wasallam, ya, merupakan sebuah nama yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam oleh sebagian orang, tapi sebenarnya itu adalah bukan nama Muhammad SAW. Ya, di antara manusia ada yang mengatakan bahwasanya nama Nabi Muhammad selain Muhammad adalah Toha, adalah Yasin. Ya, ini bukan. Ya, kemudian ya ada sebagian orang yang meyakini bahwasanya nama Nabi Muhammad itu salah satunya adalah Toha. Salah satunya adalah Yasin. Yang nanti kita sebutkan. Disebutkan oleh Ibnu Qayyim di sini, ya. Ibnu Qayyim al-Jauziyah qala fi kitab Tuhfatul Maudud fi Ahkamil Maulud. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan dalam sebuah kitab, ya, Tuhfatul Maudud fi Ahkamil Maulud. Ya, halaman 127 beliau mengatakan wa mimma yumna'u minhu tasmiyatu bi asma'il Qur'an wa surah. Di antara nama-nama yang dilarang di dalam Islam adalah mengambil nama-nama surat Al-Quran. Ya. Di antara nama-nama yang tidak diperbolehkan adalah mengambil nama dari potongan ayat pertama Al-Quran. Contohnya Toha, Yasin, Hamim, ya, Toha, Yasin, Hamim, Alif Lam Mim Shad, Alif Lam Ra, ya, Kaf Ha Ya Ain Shad. Ya. Ini jadikan nama manusia. Wa qad nassa Malikun an karahati tasmiyati bi Yasin wa dzakar Suhaili. Bahkan ada sebuah riwayat dari Imam Malik rahimahullah taala, ya, beliau mengatakan dibenci memberikan nama kepada anak dengan nama Yasin. Ya, dibenci ngasih nama anak dengan nama Yasin. Disebutkan oleh Suhaili, wa amma ma yadhkuruhu al-awwam anna Yasin wa Toha min asma'in Nabi sallallahu alaihi wasallam fa ghairu sahih. Ada sebagian orang yang berpendapat bahwasanya nama di antara nama Nabi Muhammad SAW adalah Yasin dan Toha adalah pendapat yang tidak benar. Laisa dzalika fi haditsin sahihin wala hasanin wala mursal. Tidak pernah disebutkan di dalam hadis, baik itu hadis yang sahih ataupun hadis yang hasan ataupun hadis yang mursal. Ya, tidak ada. Ya. Wala atharun an sahibin, dan tidak ada pula disebutkan sebuah pendapat dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa inna ma hadhil hurufu mithlu alif lam mim wa ha mim wa alif lam ra wa mithliha.
sesungguhnya ini adalah sebuah huruf di dalam potongan Al-Quran. Dan inilah yang disebutkan dengan ayat-ayat mustabihat. Ayat-ayat mustabihat. Ya, ayat-ayat di dalam Al-Quran itu ada dua. Ayat-ayat di dalam Al-Quran itu ada dua. Yang pertama adalah ayat-ayat muhkamat, ya, ayat-ayat muhkamat, dan yang kedua adalah ayat-ayat mustabihat. Apa itu ayat-ayat muhkamat? Ayat-ayat muhkamat adalah ayat-ayat yang hukumnya jelas. Ya, ayat-ayat yang hukumnya jelas. Baik itu hukum tasyri', baik itu hukum pensyariatan ataupun khabar tasyri'. Ya, baik itu hukum-hukum untuk mensyariatkan ataupun khabar-khabar untuk mensyariatkan. Jelas. Seperti Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa aqimus shalah wa atuz zakah, ya. Laksanakanlah salat dan bayarkanlah zakat. Ya. Kemudian inna sholata 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu di dalam Islam ditentukan dengan waktu-waktu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hukum waris, ayat-ayat tentang mawaris, ya, itu semua adalah ayat-ayat muhkamat. Adapun yang kedua adalah ayat-ayat mustabihat. Ya, ayat-ayat mustabihat. Apa itu ayat-ayat mustabihat? Ayat-ayat mustabihat adalah ayat di dalam Al-Qur'an yang tidak diketahui maknanya kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini ayat-ayat mustabihat. Ayat-ayat yang tidak diketahui maknanya kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa contohnya? Ya, contohnya adalah potongan ayat-ayat pertama dalam Al-Qur'an. Alif lam mim, alif lam ra, alif lam mim shad, alif lam alif kaf ya ain shad, ain sin qaf. Ini adalah ayat pertama dalam Al-Qur'an, akan tapi apa maknanya? Maknanya hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Kita tidak perlu tahu, dan kita memang tidak diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya orang-orang ketika membaca ayat ini, ya, maka dia mengatakan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami patuh. Tidak usah berusaha mencari apa takwil, apa tafsirnya ayat ini, ya. Coba mencari makna ayat-ayat ini, mustabihat ini, untuk apa? Ibtigha al-fitnati wa ibtigha at-ta'wili, untuk membuat fitnah di dalam Islam. Ya. Mereka mencari membuat makna. Mereka mencoba untuk mentafsirkan ayat-ayat huruf-huruf ini. Tujuannya adalah untuk membuat fitnah dalam agama Islam, dan mereka mencari takwilnya. Ya. Kenapa mereka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala mereka mencari fitnah, merusak Islam? Karena Allah dan Rasulnya tidak pernah mengkabarkan tentang tafsir daripada ayat-ayat ini. Ya, ketika Nabi SAW membaca alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi, para sahabat tidak pernah mengatakan, ya Rasulullah, apa maknanya alif lam mim? Ya Rasulullah, apa maknanya alif lam mim shad? Ya Rasulullah, apa maknanya kaf ya ain sin qaf? Tidak ada. Sehingga terputuslah semua tafsir atau takwil yang mereka mencoba mentafsirkan atau mentakwilkan ayat-ayat yang pertama dalam Al-Quran itu. Ya, bisa dipahami? Yang pertama, ayat-ayat dalam Al-Quran adalah ayat-ayat muhkamat, yang kedua adalah ayat-ayat mustabihat. Kemudian selanjutnya, ya, wala'alla man tawahhama tasmiyata bit-Taha wa Yasin minal awam akhadahu minal khitab lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da dzikril hurufil muqatta fi suratai Taha wa Yasin. Bisa jadi orang-orang yang memberi nama Nabi Muhammad dengan Taha dan Yasin karena mereka beranggapan ketika mereka membaca surah Yasin dan surah Taha, di ayat selanjutnya itu khitabnya adalah kepada Nabi Muhammad SAW. Pembicaraan Allah di ayat selanjutnya itu tentang Nabi Muhammad SAW. Contohnya, Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. Yasin, ya, dan Al-Quran yang penuh hikmah. Sungguh engkau Muhammad adalah salah seorang dari Rasul. Ya, di ayat yang ketiga
Allah langsung memberikan informasi kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga orang-orang yang awam berpandangan bahwasanya Yasin ini adalah nama Nabi Muhammad SAW. Ataupun Toha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Toha, kami tidaklah menurunkan Al-Quran agar kamu susah. Ayat yang kedua ini Allah Subhanahu wa taala berbicara langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga menurut pikiran orang awam bahwasanya Toha artinya Muhammad, ya, hai Muhammad, tidaklah kami turunkan Al-Quran agar kamu susah. Ya, ini nih repotnya kalau jadi orang awam yang tidak mau tanya kepada ahli ilmu. Sehingga apa? Sehingga pikirannya itu dangkal. Pikirannya dangkal dan dia mentafsirkan, mentakwilkan sesuai dengan hawa nafsunya dia saja. Ya, dan ini banyak orang-orang yang seperti ini, Pak. Ya, mencoba mentafsirkan, mentakwilkan, ya bukan tafsir, ya takwil, ya, mentakwilkan ayat-ayat mustabihat ini, ya. Adapun Ahlussunnah wal Jamaah dalam membaca atau meyakini ayat-ayat ini adalah la ya'lamuhu illallah. Tidak ada yang tahu melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Dhannan anna hadaini min asma'i sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengira Toha dan Yasin adalah nama dari Nabi Muhammad SAW. Fa inna khitaban Nabi sallallahu alaihi wasallam jaa aidan ba'da al-hurufil muqatta'ah fi suratai Al-A'raf wa Ibrahim. Ya, mereka mengira karena ayat yang selanjutnya itu langsung berhubungan dengan Nabi Muhammad SAW. Ya, di antara surah yang lainnya yang bisa kita buka adalah surah Al-A'raf, ya, kemudian surah Ibrahim itu diawali dengan potongan-potongan ayat dan selanjutnya potongan-potongan huruf dan selanjutnya Allah langsung mengajak khitabnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna min asma'i sallallahu alaihi wasallam lidzalika alif lam mim shad dan alif lam ra, ya, bukan termasuk nama Nabi Muhammad SAW alif lam mim dan alif lam mim shad, ya. Kalau mau dikasihkan nama kepada Nabi Muhammad SAW itu banyak berarti alif lam mim. Teman-teman, tidak ada sahabat pun, tidak seorang sahabat pun yang memanggil Nabi dengan nama-nama tersebut. Yasin, tunggu Yasin. Ya, atau Toha. Ya, kalau Toha nih banyak di Indonesia. Ya, kita tidak tahu, wallahu taala alam. Pertanyaan, Ustaz, bagaimana kalau ada orang yang sudah dikasih nama tersebut, Ustaz? Sudah dikasih nama Yasin. Ini sebelum datang pertanyaan sudah saya kasih jawaban. di akhir ini nanti ada pertanyaan. Ya, jawabannya, bagaimana dengan orang yang sudah dikasih nama Yasin, Toha, Alif Lam Mim Shad, Hamim? Ya, ya kalau sudah dikasih nama ya sudah. Kalau seandainya memang bisa diganti, diganti. Kalau memang tidak bisa diganti maka dengan menggunakan kunyah. Ya, dengan nama kunyah. Apa itu kunyah? Kunyah adalah panggilan untuk orang, ya, kalau laki-laki itu diawali dengan Abu, ya, tapi jangan melok-melok Abu Janda, ya. Ya, Abu Janda. Nanti melok-melok, oh karena namanya itu digunakan pertama menggunakan kata Abu Janda, kemudian Abu Lahab, melok-melok Ustadz, ya, jangan. Itu nama-nama orang yang memiliki gelar yang buruk, jangan ditiru. Tapi ikutilah orang-orang yang punya kebaikan di situ. Abu Bakar, ya, Abu Hurairah, ya, ataupun Abu Ali ataupun yang lainnya. Ya. Apabila memang bisa diganti, diganti. Kalau memang tidak bisa, dipanggil dengan nama kunyah. Atau kalau memang sudah tidak bisa, ya sudah, tinggal dinikmati aja, gitu ya. Baik, sekarang kita menginjak kaidah yang keempat, ya. Kaidah yang keempat dalam membicarakan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Qala al-mu'allif hafizahullah taala ar-rabi'ah asma'ullahi azza wa jalla ghairu mahsuratin bi'adad. Ya, ini kaidah dalam berbicara tentang nama Allah. Yang keempat adalah nama-nama Allah itu tidak terbatasi dengan jumlah. Ya. Nama-nama Allah tidak terbatasi dengan jumlah. Fa inna minha ma attala'a Allahu azza wa jalla an-nas 'alaihi. Di antara nama-nama Allah itu ada yang Allah informasikan kepada hamba, kepada manusia.
Wa minha mastathara bi ilmi, dan di antara yang lainnya ada yang Allah sembunyikan di dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Wa yadullu lidzalika hadits Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, yang menunjukkan hal tersebut ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Ma asaba ahadan qattu hammun wala hazanun faqala Allahumma inni 'abduka ibnu 'abdika wa ibnu ammatika nasiyati bika biyadika madin fiya hukmuk adlun fiya qada'uk as'aluka bikulli ismin huwalak sammaita bihi nafsak aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw anzaltahu fi kitabik aw ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak an taj'alal qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jalaa hazni wa dhahaba hammi illa adhaballahu hammahu wa hazanhu wa abadalahu makanan farhan." Faqala faqila ya Rasulullah ala nata'allamuha? Faqala bala yanbaghi liman sami'aha an yata'allamaha. Ya, ada sebuah hadis yang dibawakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ya. Hadis ini atau doa ini dibaca oleh Nabi SAW ketika beliau berdakwah ke Taif dan diusir. Ya, ketika beliau dakwah di Taif dan diusir, dilempari dengan batu-batu sehingga beliau, ya, beristirahat di sebuah kebun kurma. Ya, maka di dalam peristirahatan tersebut Nabi SAW berdoa dengan doa ini. Ya, kata Nabi SAW, "Ma asaba ahadan qad." Ya, tidaklah seseorang itu mendapatkan sesuatu hammun, gundah, wala hazan ataupun kesedihan, faqala, kemudian dia berdoa. Ya, ini ada kunci bagi orang yang sedang mengalami kegundahan dan kesedihan. Ya, tidaklah seseorang sedang merasakan kesedihan atau kegundahan kemudian dia berdoa, "Allahumma inni abduk." Ya Allah, sesungguhnya aku ini adalah hambamu. Ibnu abdik, anak daripada hambamu, artinya anaknya Nabi Adam. Ibnu amatik, anak dari hamba perempuanmu, yaitu Hawa. Nasiyati biyadik, ubun-ubunku di tanganmu ya Allah. Madin fiya hukmuk, hukum-hukummu mengenai aku. Adlun fiya qada'uk, takdirmu itu menunjukkan keadilanmu kepada aku. As'aluka bismin huwalak, aku meminta kepadamu dengan nama-nama yang engkau ajarkan, yang engkau beritahu. Samaita bihi nafsak, yang engkau berikan tahu, yang engkau sampaikan secara langsung. Au 'allamtahu ahadan min khalqik, atau engkau ajarkan kepada seorang hambamu. Au anzaltahu fi kitabik, atau engkau sebutkan di dalam kitabmu. Aw ista'sarta bihi fi ilmil ghaibi indak, atau nama-nama yang engkau sembunyikan di sisimu. An taj'alal qur'ana rabi'a qalbi, mudah-mudahan engkau jadikan Al-Qur'an sebagai penawar hatiku. Wa nura sadri, cahaya di dadaku. Wa jalaa hazni, dan penawar kesedihanku. Wa dhahaba hammi, dan menghilangkan kegundahanku. Illa adhaballahu hammahu wa hazanahu. Orang-orang yang membaca doa tersebut, maka Allah akan hilangkan gundahnya dan kesedihannya. Ya, ini sebuah doa yang diajarkan oleh Nabi SAW bagi orang yang sedang gundah gulana ataupun sedang merasakan kesedihan di dalam hatinya. Doa ini, ya, doa yang masya Allah ajib, ya, yang sedang sedih, yang sedang gulana, yang sedang kepikiran, baca doa ini. Allahumma inni abduka, ya, ibnu abdika wa ibnu amatik, nasiyati biyadik, madin fiya hukmuk, adlun fiya qada'uk, as'aluka bikulli ismin huwalak, samaita bihi nafsak, aw 'allamtahu ahadan min khalqik, aw anzaltahu fi kitabik, aw ista'sarta bihi fi ilmil ghaibi indak, an taj'alal qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jalaa hazni wa dhahaba hammi. Ya.
Kata Nabi SAW, illa adhaballahu hammahu wa zanahu, maka Allah akan hilangkan kegundahannya dan kesedihannya, wa abadalahu makanan farha, dan Allah akan berikan dia tempat yang terbaik. Faqala faqila, maka seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ala nata'allamuha, ya Rasulullah, apakah kami boleh mempelajarinya? Faqala bala, maka Nabi menjawab, iya, yan bagi liman sami'aha an yata'allama, ya, bagi orang yang mendengar doa ini maka dia pelajarilah doa ini. Ya, karena di antara kita kadang senang, kadang senep, kadang gembira, kadang sedih, kadang gundah, kadang bahagia. Ya, maka ketika sedang senang, ketika sedang gembira, ketika sedang merasa dirinya berada di dalam kebahagiaan, maka jangan tinggalkan Allah. Ketika dia sedang senep, ketika dia sedang sedih, ketika dia sedang gundah gulana, jangan lupakan doa ini. Maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kebahagiaan di dalam hatinya, dan Allah akan berikan sesuatu yang baik untuknya. Ya. Kemudian rawahu al-Imam Ahmad fi Musnadi, hadis ini dibawakan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, wa allaqa alaihi Syu'aib al-Arnaut wa sahibahu bi tad'ifi. Adapun Syekh Syu'aib Arnaut, ya, Arnaut, beliau mendhaifkan hadis ini, akan tetapi ya disebutkan oleh Imam Albani yang bahwasanya hadis ini adalah hadis yang sahih. Begitu juga disampaikan oleh Ibnu Qayyim di dalam kitabnya yang berjudul Syifaul Alil. Ya, Syifaul Alil fi Masailil Qadari wa Ta'wil. Ya, beliau, ya, Ibnu Qayyim menjelaskan tentang hadis ini dalam penjelasan yang banyak. Ya, bukunya tebal, halamannya kurang lebih 400 atau hampir 500. Ya, salah satu poinnya di dalam pembahasan yang ke-27, ya, bagi yang mau membaca silahkan. Di pembahasan yang ke-27 halaman 369 sampai 374, beliau menjelaskan secara rinci hadis ini. Dan beliau menjelaskan, membedakan antara alham wal hazan. Ya, alham wal hazan wal gham. Ya. Alham, ya, adalah sebuah kegundahan. Alham adalah sebuah kegundahan yang itu secara pandangan dia akan dia rasakan. Ini alham, ya, gundah. Ya. Kemudian al-hazan adalah kesedihan. Kesedihan adalah sesuatu yang telah berlalu, sedih. Ya, ketika terkenang dengan suatu peristiwa maka dia sedih. Ini disebut dengan al-hazan. Ya, kalau alham itu adalah sesuatu kegundahan yang dia takut itu akan terjadi. Kemudian al-gham itu adalah sebuah kegelisahan, ya, yang sedang dia rasakan. Al-gham, ya, sekarang saya merasakan sebuah kesedihan ataupun kegundahan ataupun sudah kebingungan, ya, ini berbeda tafsirnya. Kemudian selanjutnya disebutkan wal aslu, ya, di dalam hadis ini ada sebuah informasi dari Nabi SAW, ya, mengenai nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang pertama adalah nama-nama yang Allah sebutkan secara langsung. Di mana? Di dalam Al-Qur'an. Ya, maka kita wajib meyakini nama-nama tersebut. Atau yang kedua yang diajarkan oleh Allah kepada salah seorang dari hambanya, yaitu Rasulullah SAW di dalam hadis. Ya, nama-nama yang Allah sebutkan secara langsung dalam Al-Qur'an, ataupun nama-nama yang disebutkan oleh Allah kepada Muhammad SAW disebut dalam hadis, ataupun nama-nama yang disimpan oleh Allah, hanya Allah yang tahu. Oleh karenanya, ya, nama-nama Allah itu banyak, tidak terhitung dan tidak terhingga. Pertanyaannya, Ustaz, bagaimana dengan hadis yang menyebutkan nama Allah itu 100? Ya, nama Allah itu 100. Di antaranya hadis yang dibawakan oleh Imam Bukhari dan Muslim rahimahullah taala, anna Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Rasulullah SAW bersabda, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman,
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama. Mi'atan illa wahidah, 100 kurang 1. Man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang menghitung nama-nama Allah tersebut, maka dia akan masuk surga. Ya. Inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman faman ahsaha dakhalal jannah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama. Barang siapa yang menghitung-hitung nama Allah tersebut, maka dia akan masuk surga. Di dalam hadis ini ada orang yang salah memahami sebutnya Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik Al-Qudus As-Salam, terus baca gitu. Ya. Tapi menurut para ulama, kata ahsoha menghitungnya itu bukan nyebut-nyebut nama Allah itu. Artinya adalah meyakini bahwasanya Allah punya nama Ar-Rahman, itu Maha Penyayang. Maha Pengasih. Ar-Rahim Maha Penyayang. Al-Malik Maha Menguasai. Al-Qudus Maha Suci. Ya. Itu artinya adalah mengamalkan, merealisasikan nama-nama Allah di dalam kehidupannya. Itu makna daripada ahsoha menghitung-hitungnya. Ya, bukan nyebut-nyebut nama Allah, ya, yang sering kita jumpai nama Allah disebutkan satu persatu, terus itu yang tidak ada efeknya. Ya. Kalau hanya menyebut-nyebut saya, apa efeknya? Tidak ada efeknya. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, terus selanjutnya, ya tetap aja dia maling, ya. Tetap aja dia korupsi kalau dia memang seperti itu. Tapi orang-orang yang meyakini dalam hatinya ya nama Allah itu mengandung sifat, kemudian kita ketahui maknanya secara hakiki, maka akan menjadikan dia masuk surga. Kenapa? Karena orang yang tahu Allah Maha mendengar, maka dia tidak mengatakan sesuatu melainkan kata-kata yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata-kata yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia mengetahui Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Al-Basir, Allah Maha melihat, maka dia tidaklah melakukan perbuatan melainkan perbuatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia mengetahui Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Al-Qawi, Maha kuat, maka kekuatan apa yang akan kita sombongkan di hadapan makhluknya? Ya, ini maknanya. Kemudian yang kedua, bahwasanya kata ahsoha ataupun inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama, itu tidak menafikan Allah memiliki nama yang lain. Ya. Karena hadis ini adalah hadis informasi, bukan penetapan. Ya. Hadis ini adalah hadis informasi, bukan penetapan. Kalau informasi, ya Allah punya 99 nama. Apakah hanya membatasi nama 99 itu? Tidak. Tapi kalau penetapan, Allah hanya punya 99 nama. Itu hanya, ada kata hanya. Tapi di dalam hadis ini, innalillahi tis'atan wa tis'ina asman. Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama. Ya. Secara bahasa analoginya, ya, disebutkan oleh Syekh di sini, ya, informasi dari Nabi SAW, sesungguhnya Allah punya nama 99, itu seperti orang mengatakan saya punya buku 10. Saya punya buku 10 yang akan saya berikan kepada fulan. Ya, saya punya buku 10 yang akan saya berikan kepada fulan. Apakah informasi ini menunjukkan atau menginformasikan dia hanya punya buku 10? Tidak. Bisa jadi dia memiliki buku yang lainnya, tapi dia hanya mengucapkan 10 buku, itu hanya informasi yang akan diberikan kepada si fulan. Ya, ini perbandingannya. Ya, Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama, ini tidak menutup kemungkinan Allah punya nama-nama yang lainnya. Ya, mungkin yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala atau yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu Allah punya 99 nama yang mungkin harus diketahui oleh hambanya. Adapun nama-nama yang lainnya itu hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ilmu, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Sebelum ditutup, apakah ada pertanyaan?
Tidak ada? Alhamdulillah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.